Pak izin bertanya, apakah program pembinaan usaha mikro ini pada pencapaian sasarannya sudah tepat, Pak? Insya Allah sudah, karena kita merancang ini memang untuk masyarakat, untuk pelaku usaha mikro. Apakah program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Pak? Bisa dibilang iya, karena uh, di sini masyarakatnya adalah kita bicara masyarakat pelaku usaha mikro ya, Iya, Pak. bukan masyarakat umum ya. Jadi kita bicara tentang pelaku usaha mikro. Ya, jawabannya. Apakah sudah memberikan arahan secara optimal, Pak, kepada para pelaku usaha mikro atau masyarakat terkait program ini, Pak? Kita mengadakan sosialisasi. Kan itu masyarakat di sini kan udah ditentukan ya, pelaku usaha mikro itu udah jelas. Nah, kebutuhan dari para pelaku usaha mikro itu udah jelas apa saja. Nah, itu sudah dirancang sama kita dan itu dibekali kepada para pendamping. Jadi pendamping itu yang nanti melaksanakan kegiatan selanjutnya. Jadi kalau secara sosialisasi kita sudah, pelaku usaha mikro kita kumpulkan, kita kasih paparan. Setiap pelaku usaha mikro yang datang ke dinas itu selalu dikasih tahu bahwa di setiap kecamatan tuh ada seorang pendamping, kita menyimpan seorang pendamping. Jadi ada kebutuhan apa-apa untuk konsultasi tentang usaha mikro, ya silakan hubungi pendamping. Kita udah memberikan arahan kepada masyarakat pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan pendampingan itu. Kalau untuk metode sosialisasinya seperti tadi ya, Pak? Ya, jadi kita sosialisasinya kita kadang, nah untuk tahun ini kita datang nanti ke setiap kecamatan, mengumpulkan pelaku usaha mikro dan kita sosialisasi. Kita di situ paparan semuanya, memberikan arahan-arahan kepada pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan program pendampingan itu. Gitu. Kalau untuk sosialisasi secara media digital sudah pernah, Pak? Kalau media kita enggak ada pakai seperti itu. Kita langsung datang ke masyarakat, ke pelaku usaha mikronya, dikumpulkan di suatu tempat, kadang di hotel, kadang di kewilayahan kita kumpulkan. Nah, program pendampingan itu apa aja, seperti apa, bagaimana kita paparkan gitu kepada masyarakat pelaku usaha mikro. Seperti itu. Apakah ada kendala, Pak, dalam sosialisasi mengenai program ini kepada masyarakat atau kepada pelaku usaha mikro, Pak? Kalau kendala untuk sosialisasi nggak ada ya. Kita nggak punya kendala kalau untuk sosialisasi. Semua masyarakat pelaku usaha mikro itu sangat antusias, sangat tertarik dengan program pendampingan ini, dan mereka merasa terbantu, senang. Jadi nggak ada kendala kalau ini Pak. Apakah pada pelaksanaan program ini, Pak, hasilnya sesuai dengan tercapainya tujuan, Pak? Insya Allah sesuai sampai dengan tujuannya. Apakah Kita berusaha untuk tujuannya kan istilahnya untuk meningkatkan skala usaha ya. Jadi ya, insya Allah tercapai. apakah terdapat pelaku usaha mikro, Pak, yang berhasil meningkatkan daya saing produknya setelah mengikuti program ini? Banyak ya, banyak. Karena salah satu contohnya begini, dalam program pendampingan itu salah satunya adalah yang pertama diajarkan legalitas, bagaimana memenuhi standar legalitas usaha itu seperti apa, bagaimana itu dibantu untuk memenuhi legalitasnya, perizinan dan lain sebagainya, itu dibantu oleh pendamping.
itu kan dengan lengkapnya perizinan kan itu udah menunjukkan ada daya saing. Dia berizin, dia punya hak untuk usaha menyebar luas gitu kan, gitu. Nah dia punya salah satu bekalnya itu. Yang keduanya diajarin juga cara digital marketing, bagaimana untuk melalui media TikTok, melalui media Instagram, kita ajarin bagaimana cara jualan itu melalui program pendampingan ya. Jadi pasti ada gitu ya hasilnya. Ya kalau rezeki kan itu udah ada bagiannya ya, kita nggak bisa menentukan itu, tapi yang jelas peningkatan ada gitu. Misalkan yang biasanya jual 10 bisa jadi jual 15 gitu ya, alhamdulillah, insya Allah ada gitu. Berarti menambah peningkatan rata-rata pendapatan pelaku usaha mikro ya Pak setelah mengikuti program ini? Insya Allah menambah. Setahu Bapak begitu. Setidaknya kualitas dari pelaku usaha mikro itu meningkat. Setidaknya itu. Ya, setidaknya pelaku usaha mikro yang asalnya nggak tahu apa-apa jadi tahu segalanya. Setidaknya ada peningkatan itu ya. Gitu. Kalau pendapatan ya insya Allah itu akan mengikuti. Biasanya begitu. Kalau untuk pengawasan program ini bagaimana Pak? Para pendamping itu harus membuat laporan secara tertulis. Ini laporan setiap bulan. Itu seperti ini. Memberikan laporan secara tertulis. Coba ambil satu. Jangan yang tebal-tebal, yang biasa aja, yang tipis aja. So. Ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pendamping kepada masyarakat pelaku usaha mikro. Nah, di sini ada tabel omset penjualan. Kelihatan di sini. Ya. Gitu. Ada kelihatan. Kemudian ini kinerja daripada pelaku usaha. Setiap pelaku usaha yang didampingi itu ada kinerjanya di sini. Gitu. Ini contohnya, ini tukang lotek nih. Ini fasilitasnya, peningkatan kuantitas gitu, sudah mencapai 80%. Peningkatannya ada di sini. Ya. Membuat laporan ini salah satu pengawasannya, dan evaluasinya dari sini juga, dari sudut pelaporan ini. Jadi ini setiap pendamping membuat ini. Ya. Apakah ada yang harus menjadi evaluasi Pak pada program ini? Evaluasi di sini ada dua ya. Yang pertama evaluasi kinerja daripada pendamping ya, itu kan evaluasi kinerja pendamping ya, dia bekerja atau tidak, satu itu. Yang keduanya evaluasi di sini adalah pelaku usahanya seperti apa, bagaimana gitu. Apakah pelaku usahanya mau maju atau enggak? Kalau yang nggak mau maju ya kita tinggalin lah ya. Kalau yang mau maju hayo kita terus. Nah itu evaluasi kepada pelaku usaha. Jadi ada dua ya, evaluasinya baik kepada kinerja pendamping itu sendiri maupun kepada, jadi objek subjeknya itu ada evaluasi, ada. Berapa lama Pak pelaku usaha mikro didampingi? 8 bulan. 8 bulan. Jadi untuk tahun ini mulai dari Maret.
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Terakhir Oktober, 31 Oktober. Oh berarti ada pendampingannya lagi Maret ya Pak? Ya, Soalnya kemarin tuh pernah lihat di website Pak katanya buka pendampingannya Pak. iya udah. Udah selesai sekarang. Udah selesai. Lagi bikin SK penentuan yang diterima siapa aja. Itu tuh persyaratannya apa aja Pak? Ya kalau kemarin mah minimalnya SMA tapi diutamakan S1 ya. Rata-rata S1, S2 banyak yang daftar. Dosen-dosen banyak yang daftar. Itu kemudian yang keduanya punya usaha dia. Terus mengerti tentang legalitas, menguasai aplikasi. Gitu. Banyaklah persyaratannya gitu. Dan makanya itu karena mereka harus mentransfer ilmunya sebagai pengusaha kepada masyarakat. Usaha harus seperti apa sih, harus bagaimana sih. Nah mereka tuh harus ngejarin gitu. Itu fungsinya pendampingan. Ya. Kalau pas saat pendampingan itu Pak, lewat pembinaannya itu online atau onsite Pak? Jadi secara langsung ke masyarakat? Itu tergantung kalau teknik seperti itu tergantung dari para pendamping sendiri. Ada yang kunjungan langsung di sini tuh ada yang door to door, ada yang dikumpulkan di satu tempat, kemudian memberikan arahan, memberikan ilmu segalanya di situ. Ada juga yang melalui online, lewat Zoom meeting atau lewat WA gitu ya. Macam-macam. Itu teknik silakan. Karena menyesuaikan dengan situasi kondisi di lapangan seperti apa. Gitu. Kadang-kadang kan kalau pelaku usaha suka sibuk, punya kesibukan yang lain itu ini nggak bisa itu ya lewat WA. Kalau nggak lewat WA ya video call, ngobrol. Bisa seperti begitu. Kalau pendamping sendiri Pak, apakah dapat insentif? Dapat insentif dari kita, mereka digaji sama kita per bulan. Selama 8 bulan kita gaji dari anggaran APBD. Jika setelah dilepas Pak, apakah pelaku usaha mikro dapat bersaing dengan pasar Pak? Seharusnya bisa ya. Seharusnya. Itu tergantung dari karakter daripada pelaku usaha mikro. Ada yang pelaku usaha mikro tuh begini. Setelah pendampingan mereka siap untuk fight, siap untuk bertempur, gitu ya, siap untuk bersaing. Ada yang seperti begitu. Ada juga yang stuck diam, udah nggak didampingi, udah aja begini lagi, balik lagi ke awal. Ada, gitu. Itu tergantung dari karakter pelaku usaha mikro itu sendiri. Kalau kita mau udah memberikan yang terbaik, pendamping juga udah memberikan yang terbaik. Kalau pelaku usahanya balik lagi nggak mau, malas kan kita sulit. Iya Pak. Gitu. Jadi itu semuanya tergantung kepada pelaku usaha mikro. Gitu. Tapi kalau secara target, secara tepat sasaran, iya tepat sasaran. Pada saat didampingi mau, ayo digiring semua. Begitu udah selesai dilepas, kita kan nggak bisa lagi mendampingi karena kan kita tahun depan kan masih banyak lagi yang harus didampingi. Nggak sebatas itu. Masyarakat Kota Bandung kan banyak, jadi gantian. Gitu. Tapi kalau mereka membutuhkan apa-apa, selalu konsul. Ada yang datang langsung ke dinas, ada yang menghubungi pendamping lagi, itu bebas aja. Kita selalu terbuka, pintu terbuka. Kalau pelaku usaha mikro Pak yang ditinggalkan karena nggak nggak terlalu pada program ini, itu dapat sanksi dulu gak Pak? Enggak juga. Berarti langsung ditinggalin ya Pak? Kalau mereka nggak mau ya sudah selesai, nggak masalah.
Tapi ketika ada yang keluar, jadi dibuka lagi gak Pak untuk kesempatan pelaku usaha mikro untuk pendaftaran lagi? Yang lain Iya Pak. yaitu kebijakan pendamping. Oh, Pokoknya kita mentargetkan satu pendamping itu 30 pelaku usaha mikro satu bulan. Misalkan ada yang keluar satu, ya dibalik lagi, diisi lagi satu, sama siapa, nyari lagi. Siapa aja yang mau. Kalau kita gitu, kita nggak bersifat memaksa harus mau didampingi itu ini, enggak gitu. tapi jika melebihi target Pak, lebih dari 900 apakah bisa Pak? Bisa. Alhamdulillah kita mah seneng. Kan yang repotnya pendamping. Iya Pak. Misalkan ada jadi pendamping, ada pengen ngedampingin 40-50 orang, ya bagus lah. Ada kredit poin ya nanti. Oh, Gitu. jadi ada perbandingannya ya Pak? Iya. Kalau untuk setelah dilepas Pak, apakah pelaku usaha mikro ini masih dipantau oleh program ini nggak Pak? Jadi masih Kalau dipantau oleh... secara resmi dipantau tidak. Secara resmi ya. Tetapi kita kadang-kadang memantaunya kadang-kadang melalui pendamping. Itu gimana sih Anu, itu gimana sih Anu, kita hanya seperti begitu saja. Tetapi nggak formal harus mengawasi seperti itu, tidak. Karena kita programnya ini selesai, saya harus mencari yang baru lagi. Karena masyarakat kan banyak. Iya Pak. Kita nggak bisa konsentrasi di satu titik. Kita banyak orang yang harus kita bina. Pegawai cuma 30. Ya. Iya Pak. Kita kan harus mencakup semuanya ke kota Bandung. Jadi kalau mengawasi secara resmi itu tidak, tetapi kita membuka pintu kalau mereka membutuhkan bantuan apa, ada apa, silahkan konsultasi, boleh. Kita membuka pintu. Apakah pelaku usaha mikro ini Pak terdapat datanya di kecamatan Pak? Ada. Di setiap kecamatan ada, itu dikasih ekbang, kepala seksinya kasih ekbang namanya, kepala seksi ekonomi dan pembangunan. Itu di situ ada data pelaku usaha mikro di kasih ekbang. Di kita juga ada kan, yang kemarin saya terangin ada di sirkuit itu ya. Yang total ada pendapatan sama itunya ya Pak? Ya. Tapi Pak, kira-kira setelah mengikuti program ini Pak, apakah ada usaha mikro yang naik kelas Pak? Nah, ini yang jadi perdebatan, masih jadi perdebatan ya. Naik kelas di sini tuh naik kelas seperti apa? Kalau naik kelas seperti halnya yang tercantum dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah itu dan dalam perda, itu sangat sulit sekali. Karena yang naik kelas itu kan dari mikro menjadi kecil, Iya. dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar, kan gitu ya. Iya Pak. Sekarang klasifikasi dari mikro ke kecil. Mikro itu omsetnya 0 sampai dengan 2M. Itu mikro. Setahun berarti per bulannya berapa? 2M dibagi 12, hampir 200 juta ya. Ya, Iya Pak. 200 juta sebulan. Hebat ya, pendapatan mana 200 juta sebulan. Nah, mau naik menjadi kecil itu harus jadi di atas 200 juta, sanggup enggak? Sementara pelaku usaha mikro yang kita dampingi itu paling gede 3 juta sebulan, 5 juta sebulan. Jadi 200 kumaha.
nggak nyampe ya. Iya Pak, terlalu besar targetnya. Nah, itu makanya kata Bapak juga. Ini yang menjadikan masih jadi perdebatan. Nah, makanya Bapak membatasi di sini. Naik skala usaha itu bukan berarti naik pendapatan seperti itu. Tetapi dari sudut kualitas, yang utamanya kualitas. Yang pertama, dari yang tidak punya perizinan menjadi punya. Itu kan udah peningkatan. Iya Pak. Peningkatan kualitas. Dari yang tidak, yang asalnya pelaku usaha mikro itu umumnya tuh nggak tahu mana uang usaha, mana uang rumah tangga, kan nggak tahu. Ya, awalnya kan seperti begitu. Bersatu aja pembukuannya tuh. Nah, dengan adanya pendampingan dipisah. Ini uang rumah tangga, ini uang usaha. Uang usaha nggak boleh jadi rumah tangga untuk dapur, tapi untuk usaha saja. Dengan memisahkan seperti itu ada peningkatan nggak? Ada Pak. Peningkatan kualitas. Nah, itu maksud saya. Yang benar tuh peningkatan skala usaha tuh peningkatan kualitas dari pelaku usahanya. Ngerti ya? Ngerti Pak. Jadi kalau melihat kepada PP, melihat kepada Perda, itu nggak bisa. Karena pelaku usahanya masih di bawah 100 juta pendapatannya semuanya. Kita nggak mendampingi pelaku usaha mikro yang omsetnya 200 juta, kita nggak. Gitu. Ngapain kita yang udah makmur Iya kita Pak. dampingi ya? Udah jelas kalau yang pendapatan 200 juta ke atas itu udah pasti punya akunting, punya manajemen sendiri, Iya. punya organisasi. Pasti manajemennya juga udah agak ini Pak, Udah bener, berbeda kan? udah berbeda. Iya. Ngapain kita dampingi? Iya Pak. Jadi kita mendampingi masyarakat yang membutuhkan dong. Nah, itu maksud Bapak. Jadi di sini perbedaannya ada, makanya kata saya juga, ada pelajari dulu Perda itu, PP itu kan udah dikasih ya bukunya ya. Udah Pak, udah ini Pak, udah dibaca. Kan itu jauh sekali kan. Iya Pak, jauh sekali. Iya. Nah, kenyataannya di lapangan yang didampingi itu yang 10 juta ke bawah pendapatannya. 10 juta satu bulan, berarti 1 tahun kan cuma 120 juta dong. Iya Pak. Sementara ini 2 miliar batasannya untuk mikro. Naik, jadi pendapatannya naik loh 100% ya. Dia jadi 20 juta per bulan. Peningkatan kan? Naik skala nggak untuk jadi kecil? Tidak, karena pendapatan hanya 240 juta. Tidak mencapai di atas 2 miliar. Berat ya, padahal dia udah naik 100%. Masih ini Pak, klasifikasinya masih terlalu jauh ya Pak. Ya, itu maksud. Tapi itu ada kemungkinan dirubah gak Pak? Soalnya Oh, itu masih mah terlalu negara jauh ya, Pak. bukan kapasitas Bapak kota kabupaten. Berarti Sekarang peraturan begini. pemerintah ya Pak? Berarti peraturan pemerintah ya? Iya, itu mau pusat, bukan kita. Sekarang makanya Bapak di sini di lapangan memberikan gambaran kepada adik. Peningkatannya bukan peningkatan omset, tetapi peningkatannya adalah skala usaha. Skala usaha kan luas. Iya Pak. Legalitas dari nggak punya menjadi punya. Dari segi manajemen keuangannya, dari nggak punya pembukuan jadi punya pembukuan. Kan itu udah peningkatan. Ya, itu Bapak yang dinilai. Karena apa? Kriteria pelaku usaha yang didampingi adalah bukan pelaku usaha yang sudah mapan, tidak. Gitu. Proyeksinya kita pemerintah kota kabupaten bukan mendampingi pelaku usaha mikro yang sudah mapan. Pendapatannya 200 juta atau 150 juta per bulan, itu enggak.
Kita nggak mau mendampingi orang seperti itu, dan lagi mereka juga nggak mau didampingi karena ngapain ya, orang saya udah kaya. Bener ya, Iya Pak. logika aja. Ade punya pendapatan sebulan 100 juta. Apa butuh didampingi? Deh, usaha tuh harus begini. Ade kan ketawa. Nggak usah didampingi aja saya udah kaya, mau apa? Iya Pak. Logikanya begitu. Makanya kita nggak mendampingi yang pendapatannya sudah mapan, tidak. Tapi kita mendampingi pelaku usaha mikro yang benar-benar mikro, yang belum tahu apa-apa. Itu ya, kita dampingi. Berapa? Ya, Pas. so apalagi Berarti Pak kalau misalnya pembelajaran dari program usaha mikro ini balik lagi ke cara pendampingnya ya Pak? terus terang aja, keseragaman dalam pendampingan itu tidak ada. Seperti halnya begini dek, seperti halnya bapak bawa kamu ke dalam dunia pendidikan ya. Istilahnya begini, Nomor rekeningnya teh. mahasiswa ada 5, pola belajar 5 orang ini sama nggak? Si A beda-beda kan, ada yang dengan baca, ada yang dengan mendengarkan rekaman, ada yang dengan ngobrol aja udah bisa pinter, beda-beda kan. Iya Pak. Begitu pula dengan pendamping sama. Teknik di lapangan silakan disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti apa, tidak bisa disamakan. Tetapi kita memberikan dasarnya bahwa pendampingan tuh satu harus menguasai tentang legalitas, yang kedua harus menguasai tentang manajemen keuangan, cara pembukuan sederhana seperti apa, yang ketiga tentang manajemen produksi, cara produksi itu seperti apa, bagaimana, seperti ban berjalan itu seperti apa. Nah itu kita tanamkan keseragaman mindset kepada para pendamping gitu. Makanya sekarang lebih disempurnakan lagi aplikasi penilaiannya dari penguasaan itu. Jadi agak ketat, berat tugas dari pendamping itu, Atas namanya siapa teh? karena harus menguasai segalanya Iya Pak. gitu. Karena dia harus mentransfer ilmunya kepada pelaku usaha Ada sih. gitu. Manajemen pemasaran digital tuh begini. Yuk kita belajar TikTok yuk. Apalagi Yuk luas Pak kita sekarang. belajar IG yuk. Itu diajarin. Itu tergantung situasi di lapangan. Mau enggak pelaku usahanya diajak itu? Kalau enggak mau, ya enggak bisa masuk ke itu. Ajarin lagi yang lain. Itu berat loh selama 8 bulan ngerangkul begitu. Itu ya. Iya Pak. Itu akan berbeda di lapangan. Minta Ada yang lengkap ada yang pakai metodenya begini. Si gambar pendamping ya, nama tuh. lengkap si Ultimanya. Botram yuk. Kita makan-makan di Taman Enggak, Anu. maksudnya dari sananya ada Oh iya, referensi yuk. bank atau Ini bawa anu. Oh, bareng-bareng lah Botram. Ngumpul bareng. Di situ si pendamping memberikan ilmunya. Curhat-curhatan. Dari curhat-curhatan itu dia keluar, oh permasalahan usahanya dia ini. Ajarin, harus begini loh Bu, harus begini loh. ya Gitu. Dan, wah ini usahanya udah bagus nih, produknya udah bagus tuh. Cuma belum bisa memasyaratkannya bagaimana.
Begini cara pemasarannya, coba yuk kita bantu bawa produknya ke Anu. Itu seperti demikian. Setiap pelaku usaha yang didampingin berbeda permasalahan. Nah itu tugas pendamping. Makanya disesuaikan kondisi di lapangan seperti apa. Gitu. Berarti hambatannya ada di Bang. pelaku usaha mikro. Iya. Karena Bapak sampai punya kesimpulan. Bapak sampai punya kesimpulan pelaku usaha mikro itu unik. Uniknya apa? Contohnya begini. Pada saat pelaku usaha mikro di sini, dia ngeluh, ngomel, ngomong kepada pemerintah, minta ada perhatian. Diajaklah, ayo. Wow, dia pengen maju kan. Kita bikin program. Salah satu program kita adalah apa? Keranjang hotel. Untuk mendukung ini, pelaku usaha makanan ini, kita bikin keranjang hotel. Si produk-produk UKM ini kita simpan di kamar-kamar hotel. Kalau ada yang makan, berarti beli kan. Kita bikin program itu. Jalanlah salah satu produknya, ada yang laku, seneng. Si pelaku usaha ini dia biasa berproduksi 100 biji. Begitu ada keranjang hotel, dia harus memproduksi 500, nggak sanggup deh. Padahal dia pengen maju. Setelah kita ajak kasih program, diajak lari, nggak mau, malah diem. Ngomongnya apa? Saya mah ada cuma produksinya 100, ya udah aja 100. Yang malu siapa? Dari pihak ini ya Pak? Pemerintah. Itu yang terjadi. Susah Pak kalau misalnya menghadapi yang kayak gitu. Itulah usaha mikro. Di saat dia diam, ngomong-ngomong pengen maju, diajak kita maju, berhenti, nggak mau maju. Kemudian sifat yang kedua dari pelaku usaha mikro apa? Selalu pengen disuapin. Repot dong. Masa sekota Bandung kita harus nyuapin? Nggak bisa dong. Ya, terlalu banyak lagi Pak. Sementara yang pelaku usaha selalu muncul terus. Gitu kan? Itu sifat negatif hambatannya. Yang ketiganya si pelaku usaha mikro selalu pengen diperhatikan. Susah. Meskipun udah maju ya. Ada pelaku usaha mikro. Dia pendapatannya 1 bulan 10 juta. Kemudian sekarang udah berubah, dia menjadi kecil, dia udah miliar. Ya, udah ratusan juta, udah jadi miliaran per tahun tuh dia dapatnya. Minta perhatian kepada kita masih, kan lucu. Ya, yang seharusnya mereka tuh memberikan perhatian kepada pelaku usaha yang di bawahnya. Udah jadi contoh ya Pak? Di lapangan tuh seperti demikian, ngerti ya? Jadi bukan dari programnya, ngerti gak? Ya Pak. Bukan dari program pemerintahnya, tetapi dari pelaku usahanya, karakter. Itu yang disebut kata Bapak unik. Gitu. Ada pelaku usaha mikro yang musiman. Artinya musiman tuh begini. Dia jadi pelaku usaha mikro kalau ada bazar, kalau ada pameran, dia jadi pelaku usaha. Kalau nggak ada bazar, nggak ada pameran, dia diem. Satu. Kemudian ada juga pelaku usaha mikro yang dia tuh udah kaya, mengisi kekosongan, bikin kue.
Jadi gimana dia aja, Iya Pak. ngerti ya? Iya. Itu maksud Bapak. Ya jadi bukan di programnya ya, Kompleks lagi Pak itu. kompleks itu. Makanya Bapak nyebutnya unik. So, apalagi Berarti untuk pendamping pelaku usaha mikro yang sekarang belum ada ya Pak? baru ditentukan hari ini. Soalnya mau ini sih Pak, mau minta kontaknya. Ya Kalau bisa misalnya nanti aja. wawancara. Boleh, boleh. Paling nanti boleh minta kontaknya Pak. Boleh. Mau apa produknya Bapak tanya. Kalau untuk produknya, Kan ada fashion, ada kuliner, ada craft. kayaknya kuliner Pak. Kuliner siapa ya? Kamu rumah di mana? Saya mah di Kircon Pak. Kircon. Hari Tehani di mananya rumahnya? Ini mana Jati? Daerah Mandala Jati. Hah? Tahu Mandala Jati? Kurang tahu Pak. Saya nggak tahu nama jalan Pak. Kecamatan. Kamu mah bukan orang Bandung ya? Udah lama sih Pak di Bandung, cuman jarang main Pak. Kuliner sahanya atau ke Kang Febri wae. Ke Kang Febri. Kang Febri dia pendamping juara. Dia juara 3 se Indonesia. Oh, Tahu Pak. nanti kamu ngobrol, konsultasi di situ. Tapi jadwalnya menyesuaikan dia gitu. Ya Pak. Ya. Bapak dikasih nomor. Itu juga Pak daftar lagi pendamping UMKM Pak. Udah keterima. Udah keterima. Masih jadi pendamping. Berarti pendamping UMKM yang dulu juga bisa daftar yang baru lagi ya Pak? Bisa. Boleh, tidak tertutup kemungkinan. So, 082 atau mau ke Bu Elva? Ya, paling dua aja Pak. Dua aja ya. 082 082 11 11 55 55 28 28 214. 214. Nah itu Kang Febri. Ya, sekarang Bu Elva ya. 085 085 duanya 3 kali. 085 22 Pak. 085 222 085. Oh, duanya 3 kali ya Pak? ya. 085 duanya 3 kali, terus 5-nya 4 kali, Udah Pak. terus 07 07. itu Bu Elva. Nah, dia pengusaha juga. Bu Elva, Kang Febri juga pengusaha. Oh, berarti pengusaha sekaligus pendamping ya Pak? Iya, kita salah satu syaratnya itu mempunyai usaha. Gitu. Nah ini Duyani juga pengusaha ya. Dia istilahnya pengusaha agrobisnis. Agrobisnis. Dia sampai ekspor ubi Cilembu ke Jepang. Udah ini ya Pak? Udah sampai keluar. Ya. Nah, mau dosen ada? Mau dosen? Boleh minta juga Pak. Tapi dosen itu YPKP PKP. yang di Jalan Suci. Oh, Udah jadwal dulu itu deh.
Iya Pak. Bu Elva sama Kang Febri. Paling kalau misalnya udah wawancara ini Pak, apakah boleh minta lagi Pak? Boleh. Kalau data dari masyarakatnya ada di pendamping ya Pak? Pendamping hanya mempunyai yang didampingi saja. Oh yang didampingi saja. Kalau kamu pengen itu ya ke kecamatannya. Kecamatannya ya Pak? 5 juta pas teh. Kamu mau ke kecamatan mana? Bayar listrik apa? Paling kecamatan yang Ngobrol dengan Kang Febri aja. iya Pak. Ya, nanti dengan Kang Febri, dengan Bu Elva. Boleh. Iya Pak. Pak, apakah boleh minta ini Pak, data pegawai untuk bab 3 Pak? Pegawai kita Iya. bidang UM, Eh, iya Pak. struktur organisasi. Struktur organisasi sama data pegawainya Pak. Yuk ke bawah, yuk ke itu. Tentang dinas. Iya Pak. Ya, kamu ngobrolnya di bawah. Jangan dengan Bapak, kalau Bapak mas spesifikasi bidang usaha mikro.